bisa muni iku sapa usik ing rasa ati bisa neake Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang, selamat pagi para sutresna sedaya ingkang minulya. Sugeng kepanggihan malih, selamat bertemu kembali dengan siaran Teguh Rahayu Slamet, channel yang selalu setia berbagi kaweruh pangerten dan pengalaman laku, menjalankan semua ajaran-ajaran luhur, yang selalu setia berbagi kaweruh pangerten serta pengalaman laku, menjalankan laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci, serta selalu berbagi kaweruh pangerten dan pengalaman laku, menjalankan semua ajaran-ajaran ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah, serta ingkang paling khusus selalu berbagi pangerten kaweruh dan pengalaman laku, menjalankan ponco laku ngawurip ihsan. Dan yang paling utama selalu berbagi kaweruh pangerten serta pengalaman laku, menjalankan ponco laku kunci ngawurip mubarak. Dan khusus untuk kaweruh pangerten serta pengalaman laku, menjalankan wahyu ponco gaib, wahyu eko bono, laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci, kuko pada kesempatan pagi hari ini sudah sampai pada episode tahun 2022, episode yang ke-16. Semoga harapan kuko pertemuan kita yang pada episode yang sudah menginjak episode 16 ini di tahun 2022 ini, kita bisa membahas sesuatu yang kian lebih bermanfaat untuk menata kehidupan kita dalam gayuh laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci, laku nguncorake kesucian fitrah kita sebagai manusia yang awalnya dari roh suci harus bisa tetap suci jikalau nanti kita harus kembali kepada yang maha suci atau Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mohon izin dan kenannya, pada pagi ini Kuko akan memilihkan tema yang sangat luar biasa. Karena apa? Babakan kaweruh pangerten atau teoritisnya Kuko sudah sampaikan secara detail, insya Allah sudah komplit. Sekarang sudah saatnya kita menginjak tataran praktisnya atau pengamalannya, kesejatiannya, untuk pengalaman gelar atau kehidupan di dunia nyata seserawung, dan pengalaman untuk numindakake atau menjalankan, mengamalkan laku gulung atau laku untuk spiritual hati rohani kita. Bagaimana? Para sutresna ingkang minulya, kados biasanipun, seperti biasanya kukus pun memulai aktivitas apapun bagi pelaku penghayat laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci atau laku wahyu ponco gaib ini yang berkeyakinan agama Islam, selalu harapan kuku mengawalinya dengan meresapkan Fatilatul Fatihah sesarengan ing salebetipun mana sanaosa diungulaken ing swara mana kita tetap harus mengibaratkan rasonya.
kedua, setelah Fatihah, Koko selalu menyarankan untuk meresapkan kunci bersama-sama bagi semua penghayatan kasampunan urip, tidak peduli agama apapun, golongan apapun, kalangan apapun. Mari sama-sama juga meresapkan kunci secara bersama-sama. Sumangga kita wiwiti saja. Khusus bagi penghayat laku kasampunan urip, laku Wahyu Ponco Gaib yang berkeyakinan agama Islam, mari meresapkan Fatihah bersama-sama lebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Selanjutnya mari kita bersama-sama meresapkan kunci bagi semua pelaku Wahyu Ponco Gaib, berkeyakinan agama apapun dan latar belakang apapun dan dari asal apapun keberadaan panjenengan. Sumangga. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah, kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Matur nuwun sanget, terima kasih kepada semua para sutresna sekeluarga dimanapun telatah panjenengan. Semoga resapan kita yang pertama, resapan Fatihah, khusus bagi penghayat laku Wahyu Ponco Gaib yang berkeyakinan agama Islam, dan dilanjutkan resapan kunci bersama-sama khusus bagi semua penghayat laku kasampunan urip laku Wahyu Ponco Gaib dari semua kalangan agama, dari semua kalangan keyakinan dan latar belakang apapun. Semoga resapkan dua pusaka suci tadi bisa menyebabkan atau menjadi jalaran Gusti ingkang Maha Suci selalu tansah menurunkan anugerah yang paling agung kepada kita semua, berupa petunjuk ke jalan kesucian yang sejati atau hidayatul hidayah kepada kita sekeluarga, sehingga kita dalam menjalankan sepak terjang kehidupan di alam dunia hingga akhir nanti kita tetap terkuncoro inggih menika hidayatul hidayah utawa kuncoro kesucian yang sejati langsung dari Gusti ingkang Maha Suci, sehingga sepak terjang kita selalu bisa menjauhkan diri dari tumindak yang luput, dan kita bisa tetap menggayuh kawicaksanan yang dalam bahasa hakiki inggih menika berarti kemampuan kita untuk menjangkau kebenaran yang hakiki, dan kita juga bisa menggayuh panguwasan inggih menika dalam makna sejati inggih menika berarti kemampuan kita sebagai pelaksana kasih dan sayang welas dan asih kepada apapun, siapapun, dimanapun, bagaimanapun, dan kondisi situasi apapun. Sehingga kalau itu semua kita bisa tumindakkan dengan keseharian kita, maka kita bisa dipastikan bisa memenuhi apa yang dikekudangkan Rama kepada semua putra, supaya kita bisa menjadi tauladan utawa kitab suci berjalan ada makna dalam setiap lini kehidupan, yaitu kita selalu bisa nguncorokan berbudi bawa laksana dalam setiap tindak dan tanduk kita, setiap perbuatan kita bisa nentremkan dan nentremake semua pihak. Para sutresna kami mulya, dalam episode tahun 2022 episode yang ke-16 ini, di pagi ini Koko akan memilihkan tema yaitu praktek kesejatian
laku kasampunan urip wahyu panca gaib kumpul nunggal suci baik mulai kunci asma mijil singkir paweling dalam praktek kebutuhan hidup sehari-hari baik gelar maupun gulung. Semoga esensi dari semua ajaran yang menyangkut kasampunan urip kumpul nunggal suci wahyu panca gaib yang pada intinya sudah Koko sampaikan secara teoritis, secara terminologis, dan secara aplikatif. Sekarang praktisnya waktunya harus disampaikan supaya apa? Kita tidak hanya migateni bahwa wahyu panca gaib itu obahnya seperti mantra simsalabim, tapi bisa diterapkan dalam semua lini kehidupan, baik untuk gelar atau hidup bermasyarakat maupun gulung untuk hidup berspiritual atau berrohani. Para sutresna ingkang minulya, sumangga kados biasa menawi badhe miwiti monggo kita lenggahaken nata niat kita, murniaken niat kita, meluruskan hati kita, beningkan hati kita, melapangkan dada kita, dan menghaluskan rasa jati kita untuk membahas khususnya babakan yang mau kita coba kupas adalah babakan praktis atau penerapannya, sehingga apa? Daya pembahasan ini tetap teraliri dengan kuncoro kesucian atau hidayatul hidayah yang langsung diberikan oleh Gusti Ingkang Maha Suci kepada diri kita semua, sehingga hasil bahasan ini atau hasil kupasan ini nanti tetap neteskan atau menghasilkan hasil bahasan yang bisa diterapkan dengan manfaat, miguno, serta mahanani bagi kehidupan kita ke depan dan seterusnya. Maka dari itu monggo kita noto niat kita, jernihkan penggalih kita, jembarkan hati kita dan lapangkan dada kita, serta haluskan rasa jati kita untuk memulai bahasan episode 016 menika. Para sutresna ingkang minulya, Rama nate sabda ingkang intinipun kados mekaten. Jadi Rama Kanjeng Heru Cakrasemana nate sabda ingkang unanipun kados mekaten. Bunyinya seperti berikut. Jeneng sira ingsun paringi pusaka, panjenengan ingsun arsa haniti priksa. Jeneng sira ngobahake pusakanira, panjenengan ingsun ngobahake pusaka, ingsun sabdakake obah. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kirang langkung kados ngaten. Jeneng sira ingsun paringi pusaka. Jadi kita semua ini sebagai putra sudah diberikan kelengkapan pusaka. Panjenengan ingsun arsa haniti priksa, maka dari itu panjenengan ingsun kita kabeh atau sifat kita yang sudah tidak seperti manusia biasa tapi sudah bisa migatina sifatnya ingsun, sifatipun Gusti, bisa haniti priksa, menggunakan pusaka tersebut untuk niti priksa, atau artinya meneliti dan meriksa-meriksani semua yang akan kita lakukan menggunakan pusaka tersebut. Lanjutnya, jeneng sira ngobahake pusakanira. Jadi kita ini untuk laku pesesrawung maupun laku gulung harus obahkan gerakan pusaka kita. Nah, apa pusaka yang diberikan oleh Gusti Kanjeng Rama Heru Cakrasemana menika? Ya 5 wahyu panca gaib itu, kunci, asma, singkir, paweling hingga mijil, itu sudah komplit 5 macamnya. Untuk toto gelar atau bersesrawung berhidupan dalam gebiar, dan toto gulung berkehidupan dalam spiritual atau ke dalam atau rohaniah kita, sudah bisa sangat komplit sudah. Bagaimana nanti kejelasannya? Ini yang Koko sampaikan, inti dari sabda itu adalah ini unennya. Panjenengan ingsun ngobahake pusaka,
ingsun sabdaake obah menika sabdanipun Rama. Jadi kalau kita berkehendak untuk ngobahkan pusaka atau memakai pusaka itu wahyu panca gaib, maka Ramanira nyabdakake obah. Jadi kita sudah direstui untuk bisa obah atau menggunakannya. Tentunya rambu-rambunya seperti dari inti unen dari kunci kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Lah apa modal dasar untuk nyirnakake tumindak ingkang luput? Seperti yang Kuku sampaikan adalah dua hal, wicaksana dan panguwasa. Wicaksana itu makna hakikinya adalah kemampuan kita untuk menjangkau kebenaran yang hakiki. Luar biasa bisa, bukan maknaipun. Kemampuan kita untuk bisa menjangkau kebenaran yang hakiki itu adalah wicaksana. Dan berikutnya kemampuan untuk bisa menjadi pelaksana kasih dan sayang, yaitu maknanya panguwasa. Jadi syarat kita supaya bisa nyirnakno tumindak yang luput, kita harus punya wicaksana dan punya panguwasa. Dan itu hanya bisa kita dapatkan melalui laku kunci. Pusaka utamanya kunci, dan pusaka pelengkap untuk nggerakna obah supaya jadi sabda hidup itu, sabda ning urip iku asma, singkir, paweling serta mijil. Ibarat suatu bahtera, maka kunci adalah bahtera yang besar itu induknya. Kemudian kelengkapannya itu navigasi, kemudian rantai, jangkar, serta layar itu ibaratnya asma, singkir, paweling, hingga mijil. Jadi sudah kelengkapannya sudah ada, tinggal kita menggerakkan pusaka itu, menggunakan pusaka itu supaya kita pinaringan sabdanipun Rama. Lamun sira panjenengan ingsun ngobahake pusaka, mila ingsun sabdakake obah. Jadi dalam sabda Rama yang keempat ini, kita menggunakan wahyu panca gaib itu tidak boleh diugemi sebagai mantra simsalabim, tapi amalkan dalam semua lini kehidupan. Jadi kalau mengamalkan dalam semua lini kehidupan ini, berarti kita harus bisa laku sedya, laku karep, sejo, sedya dan nedya. Lah, apa bedane laku karep, sejo, sedya dan nedya itu? Mangke Kuku akan gelar semua secara detail. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Ini babakan yang menarik karena apa? Sudah bukan teori, untuk kita praktekkan supaya kita bisa menggunakan semua di lini kehidupan. Nah, letaknya di sini kita harus punya benar-benar kawicaksanaan, kemampuan untuk menjangkau kebenaran yang hakiki. Tentunya kita harus melepaskan kefanatikan yang buta, kita berhiruk-hiruk pikuk dan hanya berani untuk bersuara lantang bahwa wah itu ajaran yang murni dan tidak murni. Jangan seperti itu, tapi kita tidak punya esensial untuk menerapkan dalam semua lini kehidupan. Manfaat kita hanya lingkup diri kita sendiri, kita tidak bisa mengkuncurkan manfaat kepada orang lain, apalagi lian. Nah, padahal yang dikekudangkan Rama itu kita harus nguncur untuk luas sekali, ada makna itu luas sekali, berbudi bawa laksana. Jadi kita harus bisa menjadi kitab berjalan, kitab suci berjalan. Jadi ibaratnya kita ini kitab suci yang berjalan, tentunya yang benar-benar bisa nenteng dan nentremake, bisa bermanfaat seluas-luasnya bagi semua alam, isi alam. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken, kita lanjutkan. Pusaka menika ingkang dipun maksudipun kalian Kanjeng Rama Heru Cakasemana iki menika laku kita. Jadi kita yang sudah diberikan pusaka secara sarana gaib yang 5 itu. Nah, kalau kita bicara masalah pusaka itu berarti laku kita bagaimana dengan pusaka tersebut. Ini menjalankannya bagaimana? Kita kan sudah diparing pusaka, sudah diberikan pusaka yang berupa 5 wahyu gaib itu. Jadi 5 wahyu gaib itu sarana untuk menyingkap semua hal-hal yang kasat mata dan juga yang gaib. Yang gaib aja menjadi sasaran utama, apalagi yang kasat mata.
Seperti itu prakteknya. Lah patokan laku Wahyu Panca Gaib itu patokannya hanya suci ning suci kemuci dan nyucekake. Dadi semua yang bener suci ning suci itu yang bakal jadi patokan kita. Dalam bahasa syariat berarti laku kita bener-bener harus ikhlas tanpa pamrih mreh wigati ning wigati. Itu gendolannya. Maka dari itu para sutrisno, para kadang, para putra Rama didhawuhake lebih lajeng saking Kanjeng Prabu Heru Caka Semana atur mekaten. Bila pusakane putra inggih menika Wahyu Panca Gaib menika landhepe ingkang sampun diparingake maring sedaya putra ingkang bener-bener gelem minasesake laku padha karo kagila-gila nganti bisa nembus lapisan 7. Artinipun kagila-gila menika ngidep-ngidepi, ngipat-ngipati bener-bener luar biasa gitu. Kalau bahasa lugas ya, sangat luar biasa, bukan hanya luar biasa, sangat luar biasa kangge nembus napa ngantos lapisan 7. Lah lapisan 7 menawi wonten ing jagat alitipun manungsa inggih mulai rambut kita, kulit kita, daging kita, urat kita, balung kita, sumsum kita, otot kita, getih kita. Lah kalau lapis 7 yang dimaknakan dalam makro berarti semua lini kehidupan, baik kehidupan sesama insan manusia, sesama makhluk Tuhan, dan sesama semua isi alam semesta itu. Kita kan juga isi alam semesta. Jadi 7 lapisan itu seperti itu maknanya. Jadi kita harus luas sekali. Kita tidak bisa hidup itu hanya gulungannya spiritual, hanya rohani. Nanti lucu. Karena apa? Wujud-wujudnya kita juga maem, kita juga BAB, kita juga pipis, kita juga butuh hidup berkehidupan bergarwa, beranak, bercucu, berserserawung dan seterusnya. Jadi putra itu kita harus benar-benar winasis dari semua samubarang kahanan. Jadi kita harus teliti hati-hati dalam setiap keadaan. Supaya kita apa? Lawang beban kita itu loh, kakudangane Rama itu tidak sederhana kita supaya bisa jadi kitab suci yang berjalan dalam semua lini kehidupan. Kita yang harus bisa jadi kitab suci. Artinya apa? Sepak terjang perilaku kita itu harus berbudi bawa laksana. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Lah, sakbibare kita saged ngidep-ngidepi menggunakan Wahyu Panca Gaib itu sampai tembus 7 lapisan raga dan 7 lapisan makrokosmos tersebut. Apa yang harusnya kita tetapkan menjadi pedoman kita? Ategesipun lamun lakune putra ora bener, apabila perjalanan hidup seorang putra itu tidak betul, bisa nemahi dateng panalangsane utawi dadi cilakane uripe. Lah sakwise bisa nembus 7 lapisan raga lan 7 lapisan jagat kala wau, saumpamanipun lakune putra kang ora bener, kalau seandainya jalan hidupnya putra itu tidak bagus, tidak betul atau luput, maka yang akan dia dapatkan juga tidak hanya panalangsang tetapi juga hidupnya akan rusak, akan sial, akan sengsara. Pramila makanya mesti kudu bisa nguwongake lan ngondhakake marang pepodo. Artinya kita harus bisa mendudukkan, memanusiakan manusia, menghewankan hewan, dan memakhlukkan makhluk yang lainnya. Artinya kita kalau
berseserawung dengan manusia harus memanusiawikan manusia, seserawung dengan hewan harus bisa menghewankan hewan, jadi meletakkan dia juga makhluknya Tuhan. Dan sesama makhluk Tuhan, baik yang kelihatannya bernyawa atau kelihatannya nggak bernyawa, kita juga bisa mengandapkan tata krama berkomunikasi, menghargai. Itu intinya. Dan seumpamanya lakunya putra itu yang ora bener pasti akan balik marang awake dhewe. Itu ukurannya. Jadi tidak mudah kalau sudah kita menjadi seorang putra, artinya sudah mendapatkan kunci asmo, apalagi sudah mendapatkan asmo, itu sudah resmi menjadi putra, maka akan berlaku hukum sebab akibat bagi dirinya sendiri terutama. Kalau tumindak luput bakal menompo luput dadi nggawa resiko luput nggak awake dhewe, tumindak bener juga nggawa resiko bener ning awake dhewe. Iku hakikat lakunya wahyu panca gaib. Lah, pertanyaan ini pun bagaimana kalau begitu kita menggunakan pusaka wahyu panca gaib itu yang benar-benar trep untuk tujuan dan fungsinya. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Pusaka 5 wahyu panca gaib menika tujuannya hanya satu kalau kita harus menggunakan. Inggih menika minuju tentrem nggih awake dhewe uga iso nentremake marang liyan. Itu tujuan utamanya. Artinya kalau dikembalikan dari kodratnya harus tetap kita menjalankan suci, laku suci dan kesucian supaya bisa menyucikan diri sendiri dan menyucikan liyan. Itu inti kesejatiannya. Nah, bagaimana kita praktek dalam kehidupan? Mana sih yang berkategori suci? Berarti semua hal yang baik, bermanfaat bagi diri kita sendiri, apalagi bagi liyan, itu adalah suci. Kalau sebaliknya berarti itu tidak suci. Sederhana itu sebetulnya. Dados cekakipun kalau kita menjalankan laku wahyu panca gaib itu, pusaka yang sudah kinampan utawa keparingan dumateng kita wahyu panca gaib mulai kunci ngantos singkir, bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk kemanfaatan yang lebih luas bagi sekalian alam, makhluk dan isi alam, apalagi khususnya kepada diri kita sendiri dan keluarga sebagai lingkup masyarakat yang paling kecil. Terus kembali lagi seperti yang didhawuhkan Rama, laku sing paling idep teman-teman iku ya laku nentremake minimal diawali teko awake dhewe, keluargane banjur nyang pepodo menungso sing sesrawungan marang kita lan pepodo makhluk hidup sing sesrawung marang kita, tanpa bedaan iku latar belakangnya apa, agamanya apa, tekok suku apa, warna kulitnya apa, hewan yang ngono, hewan cilik gede gegiri seorang pewodo kami begini mewigateni, tidak membeda-bedakan. Karena apa? Sejatinya kalau kita tidak membeda-bedakan, maka hal-hal yang lain tidak akan berakibat kepada kita, apalagi akibat buruk. Itu kesejatiannya. Jadi wahyu panca gaib ini besar sekali manfaat dan guna serta kemahanannya bagi kita kalau diidepkan sebagai pusaka ning urip, pusaka hidup. Para sutresna ingkang minulya, kalau pertanyaannya dipun perluas dipun tingkataken. Nah, bagaimana kalau pusaka wahyu panca gaib itu secara pribadi itu dunungnya ada di mana? Letak dunungnya wahyu panca gaib itu.
Para sutresna ingkang minulya, balik malih laku Wahyu Panca Gaib kasampunan urip laku kumpul nunggal suci bahan dasare namung tetep balik wonten ngriku-ngriku kemawon. Bahan dasarnya adalah laku suci, laku kasampunan, laku tentrem. Itu terpanya cuman balik ke situ, bukan tujuan-tujuan yang sangat dahsyat yang lain, tidak. Sederhana itu sebetulnya. Laku suci, laku tentrem, dan laku nentrem ake. Sederhana nggih. Lah, kalau kita kejar lagi laku tentrem, suci dan nentrem ake itu lenggahnya, dunungnya di mana? Jawabannya sederhana lagi, laku kunci. Laku kunci ateges apa ya? Laku Wahyu Panca Gaib kabeh kala wau. Menawi mekaten saged cekakipun pusaka menika inggih menika temenipun inggih amung kunci ingkang ngidep-ngidepi, ingkang leres-lerese ngipat-ngipati damel lampah suci, damel lampah tentrem, damel lampah nantremake. Amung kunci. Pramila sabda wonten ing inggil ingkang kula aturaken kala wau, sabdanipun ramanipun. Dadi pungkasane lamun kita bisa laku temenan numindakaken pusakanipun paringanipun Rama menika, maka kita akan mendapatkan cipratanipun sabdanipun Rama disabdaken urip kita obah mila kita bisa obah. Ateges menawi bahasa syariat, kalau kita sudah bisa menyekel sabda kun maka akan bisa fayakun. Jadi kalau sudah tersabda jadi maka jadilah iya. Gaduk selaras. Dados di sini letak kalau kita tetap kemingsung fanatik buka, maka akan menistakan yang lain atau meniadakan yang lain, itu malah kita kelihatan tembung salah. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Sabda inti dari yang diaturkan Rama di sabda yang keempat, di sabda obah mila obah utawi sabda kun maka fayakun, itu maksudipun kita itu harus benar-benar bisa manunggal ing rasa. Inggih menika saged anggambarake langku manunggal, mahanani serta anganani rasa. Napa menika? Manunggal menika dalam hidup kita ini ada dua magnet yang akan berpengaruh terhadap perilaku kita ini. Satu magnet yang berdaya pusat dari Pancadriya utawi Ratu Tetelu yang isinya Pancadriya, angen-angen dan budi pakerti. Yang satunya terkuncoro dari rasa. Nah, tergantung kita bisa memetakan, memilah atau tidak mana sih iki klebu sing keseret nafsu tetelu utawa nafsu papat, apakah iki benar-benar strep yang lungguhe rasa. Hanya itu untuk membedakannya. Lah, kalau kita masih bingung harus kita manunggalkannya dengan apa supaya antara nafsu ke rasa itu manunggal supaya tidak mendominasi tapi tetap kelep wonten ing rasa, maka kita harus manunggalkan dengan laku kunci, asma, paweling, singkir serta mijil. Nah, kalau kita sudah terbiasa memandunggalkan dengan menggunakan pusaka Wahyu Panca Gaib, maka nafsu-nafsu itu tidak akan bisa mendominasi perbuatan kita, tetapi kita didominasi oleh laurate rasa. Ketika rasa itu sudah bisa menjadi leleping laku kita, maka yang akan kita merasakannya adalah angrasakake utawa anyeksani pasaksani laku suci itu tadi. Semua kesaksian yang akan kita nyatakan tersebut adalah semua menuju tentrem, menuju kesucian. Sehingga kita
kalau memaknai perkataan aku dalam huruf besar kita ini akan menjadi maha aku. Kalau kita sudah memahami sifat-sifatnya Gusti dalam tembung ingsun itu sudah bisa lenggah ing panjenengan ingsun. Disitulah kesejatian kita manunggal kawula ing Gusti itu dalam pengertian kita bisa menjalankan semua sifat-sifat keilahian, sifat-sifat ketuhanan terhadap sepak terjang kehidupan kita di alam nyata. Ateges kita sudah manunggal kawula marang Gustinipun. Kita sebagai kawula bisa menjalankan sifat-sifat ketuhanan bagi semua isi alam semesta, apalagi kepada sesama manusia. Dados obahe pusaka menika ateges obahe banyu urip. Banyu urip iku toya. Lah toya itu sumber kehidupan. Lah kalau diobahkan toya itu pasti bermanfaat. Beda kalau toya itu lubere bukan saking rasa tetapi dari bencana bisa menimbulkan banjir. Karena itu obahe karena tidak terbendung lagi, karena hawa-hawa yang sudah luar biasa tidak terkendali menjadi bencana. Begitupun kalau di dalam diri manusia, kalau kita tidak bisa mengubahkan toya, nah toya itu unsur utama laku kunci, kita juga begitu akan menjadi bencana karena kita tidak paham kunci. Jadi kesimpulan utamanya adalah kalau kita ingin bisa megeng sabdaipun Rama ingkang angka sekawan kalawau, lamun kita ini jadi putra panjenengan ingsun nyekel pusaka teman-teman alam gelem ngrodahno teman-teman sesuai tertibun pangumbahing raga mula disabdakake Rama, maka panjenengan ingsun kita utawa jeneng sira bakal tak obahno mila obah. Para setresna ingkang minulya, monggo kita mencapai kesimpulan pedoman untuk prakteknya. Jadi wahyu panca gaib itu ada 5. Secara struktur urut-urutannya, 1 adalah kunci, itu adalah pokok-pokane, mbok-mbokane atau pokok pilar utamanya. Dados kunci itu pilar utama, utawa pokok-pokane utawa unggel-unggelane. Kemudian singkir yang kedua wahyu yang kedua adalah asma. Nah, asma ini piranti gaib utawi sarana gaib kagem supaya kita itu tahu apa password kita berkomunikasi dengan yang maha hidup. Ketika kita sudah bisa tahu password atau kata kuncinya untuk berkomunikasi dengan yang maha hidup, maka tersambunglah komunikasi itu. Jadi asma ini untuk menyambung komunikasinya. Jeret ibarat kalau dalam bahasa kelistrikan ini adalah saklar. Kita tahu letak saklarnya, kita tahu nama saklarnya. Dan begitu tahu saklarnya, cara nekan tombolnya kita tahu. Nah, itulah piranti yang kedua wahyu panca gaib. Dan yang ketiga adalah singkir wahyu panca gaib yang ketiga. Nah, apa itu kemanfaatannya singkir? Nah, singkir ini piranti komunikasi gaib, tetapi fungsinya khusus untuk sifat yang horizontal. Artinya apa itu? Jadi semua piranti selain kunci itu piranti untuk menyambung sedya, sejo, sedya, dan nedya. Nanti sedya, sedya, dan nedya Kuku akan jelaskan. Dan singkir ini untuk menyambung sejo, sedya, dan nedya yang kaitannya hubungan antar horizontal, antar manusia dengan manusia, antar manusia dengan semua makhluknya Tuhan. Jadi apabila ada kita urusan dengan sesama manusia atau sesama makhluk Tuhan, maka setelah kunci kita harus benar-benar mengajukan, menyampaikannya melalui singkir. Tolong diperhatikan, ini benar-benar untuk praktek. Supaya apa? Kita tidak sempit dalam memahami wahyu panca gaib, sehingga kita setiap menjalankan wahyu panca gaib
bisa minimal tentrem untuk diri kita sendiri, yang kedua nentrem kalian, dan minimal bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan juga maksimal bisa bermanfaat untuk lian, untuk yang lain. Karena hidup kita ini bukan hanya gulung, gelar, bermasyarakat. Jadi harus kita benar-benar bisa bermanfaat tanpa pamrih. Jadi singkir itu tujuannya untuk itu. Jadi kalau kita seumpamanya punya sejo, sedya utawi nadya terhadap seseorang atau sesama makhluk hidup atau sesama manusia, maka setelah kunci kita harus menyampaikannya dalam bentuk singkir dulu. Sehingga apa? Nafsu-nafsu yang pamrih-pamrih itu ditipiskan, yang ada adalah rasa-rasa kesejatian, kesucian, rasa-rasa yang bisa menimbulkan ketentreman. Baru kita nyampe ke Tuhan itu langsung mancep atau langsung nyambung. Itu kesejatian fungsi dari singkir. Dan yang berikutnya, wahyu panca gaib yang keempat adalah paweling. Nah, khusus untuk paweling ini adalah laku vertikal, jadi komunikasi kita khusus untuk dengan Tuhan, tetapi sifatnya bukan sejo nedya, bukan sejo sedya, tetapi khusus untuk nedya. Apa bedanya nanti sejo sedya dan nedya, Koko akan sampaikan. Jadi kalau paweling khusus untuk nedya, komunikasi vertikal langsung dengan Tuhan, tetapi untuk urusan yang benar-benar sifatnya nedya. Dan yang terakhir, wahyu yang kelima adalah, wahyu panca gaib kelima adalah mijil. Nah, ketika kita sudah mengklasifikasikan, bisa mengidentifikasikan semua urusan yang berkaitan sejo, sedya, dan nedya berhubungan dengan sesama manusia kah, sesama makhluk Tuhan kah, ataukah ini urusannya wilayah kita hanya dengan Gusti Ingkang Maha Suci kah, maka kita bisa menggunakannya, cara menyampaikan permohonannya melalui mijil. Nah, itu intinya dari praktek wahyu panca gaib. Terserah penjenengan, ini untuk urusan gelar atau untuk urusan golong, penjenengan sampaikan sebatas, bukan untuk tujuan yang luput. Masalah nanti penjenengan merasakan jawabannya, tapi pasti jawabannya positif, namun bukan untuk tujuan yang luput, dan itu pasti bermanfaat. Dan ingat, balasan dari rasa itu adalah benar, bukan bener. Jadi bener-bener yang bener yang sejati. Utawi dalam bahasa tembung adalah wicaksono, jadi kemampuan menjangkau kebenaran yang hakiki. Jadi di situ para sutresno, kesimpulannya untuk menggunakannya nanti Koko akan detailkan, menjabarkan piranti-piranti pengertiannya. Kunci adalah wahyu panca gaib induk atau pokok, dan yang kedua singkir, wahyu panca gaib yang kedua setelah asmo. Yang kedua adalah asmo, karena ada piranti untuk berkomunikasinya menggunakan singkir, paweling, dan mijil mutlak harus memiliki asmo. Maka asmo itu adalah piranti passwordnya, kata kuncinya untuk bisa memahami komunikasi baik kepada Tuhan atau sesama manusia. Dan yang ketiga adalah singkir, kita untuk menyampaikan karep, sejo, dan nedya menggunakan singkir boleh, tetapi ini urusannya kaitannya sigmanya dengan sesama manusia atau sesama makhluknya Tuhan. Tetapi kalau kaitannya langsung dengan hasanah kita dengan Tuhan atau yang maha hidup adalah menggunakan paweling. Dan antara sejo, sedya, dan nedya baik yang bersifat singkir maupun paweling, kita bisa mengajukannya secara formal menggunakan mijil. Itulah kesempurnaan dari wahyu panca gaib dalam, kalau kita mau mempraktekkan. Untuk kegunaannya apa? Para sutresno ingkang minulya, mari kita kupas dalam inti yang intinya praktek wahyu panca gaib ini. Untuk urusan yang berkaitan dengan sejo, sejo ini adalah bahasa yang paling awam, bahasa yang paling umum, artinya kepinginan, kemauan, kebutuhan, karep, dan seterusnya. Dalam konteks manusia yang umum atau manusia yang masih awam,
Awam berarti kita bisa memaknai belum mengenal wahyu ponco gaib, atau beliau adalah manusia yang benar-benar terisolir atau jauh dari komunikasi publik, atau dari kawruh dan pangerten atau pengetahuan. Lah, karepnya, keinginannya, kebutuhannya, dan panyuwunannya itu kategori sejo, benar-benar kehendak yang dari tidak dibedakan itu rasa apa nafsu atau keinginan dan lainnya, itu tidak ada wasisonnya seperti itu yang sejo. Anak kecil kalau minta apa-apa itu kategori sejo, karena kawruh dan pangertannya masih belum lenggah. Itu. Kemudian kalau kita sudah sejo, kita harus juga paham sedio. Nah, sedio ini kepinginan, karep atau penyuwunan yang orang sudah mulai mengenal kawruh, mulai belajar memahami secara pangerten. Nah, konteks ini kadang ini sudah termasuk sedio. Nah, apalagi kalau putra malah sudah masuk sedio, dan harusnya sudah juga mulai menjangkau nedya. Jadi kalau sedio itu keinginan, karep utawa penyuwunan utawa kepinginan utawa kebutuhan yang sudah mulai dipilah itu pantas apa enggak. Contohnya kalau kita ini masih umurnya di bawah 17 tahun, kita moro-moro si SMP kelas 1 kepinginan kok njaluk mobil, lah itu pantas apa ora? Lah seperti itulah. Kalau sedia itu sudah mulai berpilih terap-terpane laku. Nah, kalau sudah nedya ini malah sudah winasis malih. Keinginan, karep dan panyuwunan tetapi yang hanya pantas untuk lilane Gusti. Dalam bahasa syariat, ridhonipun Allah, ridhonipun Gusti. Contohnya, wong kene iki bekasaan, gak tahu mikir bener ora bener, terus nyuwune iku lho ndelala angleng-leng legowo. Dah pantas apa ora? Contohnya kalau di bahasa syariat kan, kita ini terpidana bener-bener yang bener-bener kejahatan yang paling gila, ya gila sadise, ya gila raja tegoe, dan gila dalam skala hukumnya. Tahu-tahu esek dorong oleh 1 tahun dia menjalani 6 tahun, ternyata ada peluang pengajuan gerasi dan amnesti. Kalau dia mengajukan gerasi dan amnesti, merugikan negara yang benar-benar gila, kekejamannya juga gila, raja tegonya gila. Lah pantas enggak dia mengajukan amnesti, gerasi maupun amnesti? Lah ini berkaitan dengan nedya, lilaning Gusti. Nah, khusus untuk singkir, aspeknya yang bisa disampaikan menggunakan singkir. Singkir ini alat komunikasi yang berkaitan dengan urusan antar sesama manusia dan antar sesama makhluk hidup. Baik ini sejo boleh, sedia juga boleh, apalagi nedya. Tetapi untuk winasisnya harus dilambari yang terakhir sebelum mijil adalah menggunakan paweling, karena ini untuk menjangkau nedyonya, palilaning Gusti. Gusti bisa saja memberikan, tetapi itu manfaat tidaknya itu tergantung nedyonya, palilonya. Contohnya kita anak kecil kepingin mobil SMP, begitu diberikan terus dikabulkan oleh Gusti, entah dengan jalan apa dia akan mendapat mobil, pasti untuk digunakan berfoya-foya, seneng-seneng, pamer dan sebagainya. Akibatnya mungkin peluang kecelakaannya tinggi atau peluang mencelakakan dia juga tinggi. Nah, berarti ini bukan kategori nedya. Nah, makanya putra itu benar-benar dituntut winasis supaya apa? Kita bisa jadi kitab suci berjalan, sehingga ngempakkan kunci, singkir, mijil, dan paweling itu benar-benar peran dan fungsinya, bahasa ilmiahnya supaya benar-benar efektif dan efisien, tepat guna dan tepat sasaran, hemat guna.
Jadi kesimpulan dalam untuk mempraktekkan wahyu panca gaib sederhana. Monggo panjenengan kupas malih, panjenengan simak malih video-video yang Kuku sudah edarkan. Mangke panjenengan akan memperoleh gambaran yang benar-benar jingleng, bagaimana berkaweruh, bagaimana mengerti, memahami, kemudian mengamalkannya baik secara gelar maupun secara gulung. Dan kesimpulan pokok sederhananya untuk praktek langkah wahyu panca gaib adalah di edisi yang kali ini. Bagaimana cara kita menggunakan pusaka kunci, menggunakan pusaka asma, menggunakan poso singkir, menggunakan pusaka paweling, dan menggunakan pusaka mijil. Untuk tujuan yang terakhir adalah nedya yang harus kita jangkau, palilaning Gusti, yaitu apa? Tentrem, yaitu suci. Jadi kalau hasil akhirnya tidak menuju ke tentrem, tidak menuju ke kesucian, itu pasti tidak dari palilaning Gusti, bisa jadi dari pengelulu. Gusti memberikan itu bisa jadi untuk pengelulu, nguji. Ngelulu itu wong arek cilik dikei pacul, iku padha karo pengelulu, tidak fungsi digunggung basa Jawa nih. Nah, seperti itulah para sutresna. Pramila untuk bahasan Kuku ing edisi episode 2022 episode 016 menika mugi-mugi saged manfaat miguna lan mahanani, khususipun datang pribadi Kuku piyambak, keluarga Kuku lan umumipun menawi saged inggih saged bermanfaat miguna lan mahanan dumateng sedaya kemawon ingkang kersa nindakake. Nanging nyuwun gunging pangaksami apabila menapa ingkang Kuku aturaken wonten ingkang kirang nyacah gimana atau apapun, kalau benar-benar panjenengan menganggap ini benar-benar tidak cecek, tolong jangan dianggap ada. Jangan digunakan, abaikan saja tanpa panjenengan harus menyaca dan sebagainya, atau apalagi dengan menggunakan yang di luar dari kuncoro suci, kuncoro tentrem. Anggap saja tidak ada. Tetapi kalau bagi siapapun yang ingin mencoba mempraktekkan, membuktikan, jadi Kuku tetap menyampaikan saran, kalau laku hakikat itu ojo dipercaya lamun durung dinyatakno, lan ojo dilakoni lamun durung dimangerteni. Itu kuncinya harus dipegang, karena kita laku hakikat, bukan laku-lakuan. Jadi kalau ada kurang dan lebihnya Kuku nyuwun gunging pangaksami. Kalau benar-benar ada kesalahan, itu estu murni dari pribadi Kuku yang hina dan naif ini. Tapi kalau tentunya itu nanti ada unsur manfaat migunalan mahanani, murni itu semua dari kuncoro suci, dari Gusti ingkang Maha Suci sendiri, yang jalarannya hanya disampaikan lewat Kuku yang naif ini. Moga-moga semua bermanfaat, moga-moga semua bisa menjadi tentrem dan menenteramkan, dan kita semua bisa menggayuh sabda guyub rukum sebagaimana yang benar-benar diharapkan oleh Rama, dan khususnya kita bisa menjadi mewujudkan kegudangan Timun Rama supaya menjadi kitab suci ada makna dalam setiap lini kehidupan, berbudi bawa laksono selalu tetap kuncoro suci, nentrem dan nentremake selalu. Matur nuwun sangat. Pramila Kuku akhiri kemawon, billahi ridha hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng keparinggan malih wonten ing edisi salajengipun. Matur nuwun.